rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya. Jangan dirampas tanah. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Kita tolong kepada Babinsa. Babinsa itu prajurit TNI. Jati diri TNI adalah tentara rakyat. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyayangkan surat terbuka Inspektur Kodam atau Irdam Merdeka Brigjen Junior Tumilar yang ditujukan kepada Kapolri. Dia menyarankan adanya koordinasi di antara satuan TNI Polri dari tingkat atas hingga bawah. Situasi di atas sesungguhnya tidak boleh terjadi. Ini masalah koordinasi saja. Saya sarankan perlu ada koordinasi yang intens dan lebih terbuka sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jangan ada kesan kedua lembaga ini saling bersaing dan tak pernah akur, ungkap Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya Selasa 21 September 2021. Untuk diketahui, surat terbuka Brigjen Junior itu terkait pembelaan sang Babinsa kepada warga bernama Ari Tahiru terkait permasalahan lahan. Surat yang ditulis Junior dengan tembusan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Andika Perkasa, Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima Kodam Merdeka Majen Wantiwarani Franky Mahamid ini akhirnya viral di media sosial hingga menimbulkan kegaduhan. Lebih lanjut, Hasanuddin mengatakan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, silakan diproses tanpa keraguan. Tapi ikuti prosedurnya, tinggal penyidik koordinasi dengan Denpom setempat. Nanti lakukan penyidikan bersama selesai itu, ucap Hasanuddin. Sebaliknya, menurut dia, jika ada permasalahan antar instansi, sebaiknya tak perlu dibuat surat terbuka ke publik yang membuat kegaduhan. Hasanuddin menyarankan agar dibuat surat tertutup kepada penyidik yang ditembuskan kepada Kapolda dan Denpom setempat. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja bila semua pihak mampu menempatkan diri dan menghormati aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedepan, dengan koordinasi yang intens di semua lapisan, semua akan baik-baik saja. Kasus ini kedepan jangan terulang lagi. Jan Tumilar mengakui surat tersebut ditulis sendiri pada tanggal 15 September 2021. Dia berharap Kapolri merespons surat tersebut. Benar saya yang tulis itu, tanggal 15 September. Benar saya yang tulis surat itu dengan tembusan TNI KSAD. Ya itulah, memang benar surat saya. Ya harus ditanggapi oleh Kapolri. Di dalam suratnya, Brigjen Junior mengatakan Babinsa sebagai bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Dia mengatakan para Babinsa diajari mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kemudian dia mengatakan Ari Tahiru sudah ditahan sekitar 15 hari karena masalah sengketa tanah dengan perusahaan pengelola perumahan. Ari lalu meminta pertolongan kepada Babinsa. Junior mengatakan Babinsa lalu dipanggil ke Polresta Manado. Dia juga menyoroti soal Brimob Polda Sulawesi Utara yang mendatangi Babinsa saat bertugas di Tanah Edwin Lomban. Brimob itu juga disebutnya dipanggil ke Polresta Manado. Surat terbuka Inspektur Kodam atau Irdam Merdeka Brigadir Jenderal Brigjen Junior Tumilar kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berbuntut panjang. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyayangkan surat terbuka tersebut. Menurut Purnawirawan TNI berpangkat terakhir Mayor Jenderal ini, tak seharusnya persoalan antar sesama instansi pemerintah dibawa ke ruang terbuka. Surat terbuka Brigjen Junior Tumilar mengecam sikap anggota Brimob Sulawesi Utara yang mendatangi personel Badan Pembina Desa atau Babinsa dengan bersenjata. Tindakan polisi ini dianggap berlebihan karena personel Babinsa tersebut membela warga bernama Ari Tahiru 67 tahun yang tanahnya disebut diambil PT Ciputra Internasional. Surat yang ditulis Junior dengan tembusan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Staf Anggota Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima Kodam Merdeka Majen Wantiwarani Franky Mahamid ini akhirnya viral di media sosial.
TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bila ada pelanggaran yang dilakukan anggota TNI, silahkan diproses tanpa keraguan dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Situasi di atas sesungguhnya tidak boleh terjadi. Ini masalah koordinasi saja. Saya sarankan perlu ada koordinasi yang intens dan lebih terbuka sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Jangan ada kesan kedua lembaga ini saling bersaing dan tak pernah akur. Tinggal penyidik koordinasi dengan Denpom setempat. Nanti lakukan penyidikan bersama. Selesai itu, kata Hasanuddin kepada wartawan. Ia menyarankan agar dibuat surat tertutup kepada penyidik yang ditembuskan kepada Kapolda dan Denpom setempat. Ia yakin semuanya akan baik-baik saja bila semua pihak mampu menempatkan diri dan menghormati aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedepan, dengan koordinasi yang intens di semua lapisan, maka semua akan baik-baik saja. Kasus ini kedepan jangan terulang lagi. Sebelumnya, seorang bintara pembina desa atau Babinsa TNI Angkatan Darat mendapat intimidasi dari oknum anggota Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polisi karena membela 2 orang warga. Menurut data yang dihimpun FIFA Militer dari berbagai sumber, peristiwa bermula saat seorang warga lansia bernama Ari Tahiru, 67 tahun, mengadu kepada Babinsa Kota Manado. Ari, yang diketahui buta huruf, mengadu lantaran tanah warisan keluarganya seluas 3 hektar dicaplok oleh perusahaan pengembang perumahan PT Citra Internasional atau Perumahan Citraland. Tak hanya Ari, saudaranya yang bernama Edwin Lomban juga mengalami nasib yang sama. Setelah mendapat aduan kedua warga tersebut, Babinsa Kota Manado pun mencoba membantu kedua warga tersebut. Siapa sangka, ternyata ada oknum Brimob bersenjata yang membawa surat tugas tertulis dari Komandan Satuan atau Dansat Brimob Sulawesi Utara. Dalam surat tersebut dipertanyakan alasan Babinsa ikut campur dalam persoalan klaim lahan perusahaan pengembang tersebut. Kabar tersebut dibenarkan oleh Inspektur Komandan Daerah Militer atau Irdam 8 Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilar. Dikatakan Junior, menurut hasil putusan Mahkamah Agung, tanah yang diklaim perusahaan pengembang itu masih sah milik Ari Tahiru dan Edwin Lomban. Oleh sebab itu, dikarenakan adanya intimidasi yang diterima Babinsa, Junior pun langsung menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Surat yang ditulis tangan Irdam 8 Merdeka juga disertakan tembusan kepada Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI Junior Tumilar telah membuktikan bagaimana sikap seorang pemimpin yang mengayomi anak buahnya. Tak hanya itu, Inspektur Komando Daerah Militer atau Kodam 8 Merdeka juga menunjukkan bagaimana seorang prajurit TNI harus berdiri di barisan terdepan sebagai pembela rakyat.